Selamat datang di Yan Hedi Channel, tempat di mana belajar itu menyenangkan. Oke, langsung aja. Coba deh kalian bayangin. Apa jadinya kalau oksigen di planet kita ini tiba-tiba lenyap? Nggak selamanya kok, cuma 5 detik aja. 5 detik doang. Kedengerannya singkat banget kan? Iya kan? Kita-kita ini nahan nafas 30 detik, bahkan lebih, itu biasa banget. Jadi cuma 5 detik tanpa oksigen, sepele lah. Pasti nggak ada masalah besar dong. Nah, itu dia masalahnya. Justru disitulah kita semua salah besar. Kenyataannya jauh-jauh lebih gila dari yang kita bayangin. Soalnya, 5 detik itu bakal jadi 5 detik paling katastrofik dalam sejarah bumi. Beneran, ini bukan lebay. Soal nahan napas, wah lupakan aja. Itu bakal jadi hal terakhir yang kita pikirin. Yuk kita bedah satu-satu. Kenapa 5 detik sesingkat itu bisa ngehancurin? Ya, semuanya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dampaknya ke planet bumi itu sendiri. Soalnya ini bukan cuma soal udara buat nafas loh. Ini menyangkut fondasi dari dunia tempat kita berpijak. Jadi gini, langit biru yang kita lihat tiap hari, itu kan karena cahaya matahari mantul di partikel-partikel udara, salah satunya oksigen. Nah, kalau oksigennya hilang, nggak ada yang mantulin cahaya lagi. Hasilnya, boom! Langit siang bolong bakal langsung jadi gelap gulita. Benar-benar hitam pekat, kayak malam datang dalam sekejap mata. Dan yang lebih parah lagi, kita punya yang namanya lapisan ozon. Kalian pasti tahu kan? Ozon itu O3, sebenarnya ya oksigen juga, cuma dalam bentuk lain. Anggap aja nih perisai supernya bumi. Penting banget buat kita semua. Kalau perisai itu lenyap, radiasi UV matahari yang bahaya banget itu bakal langsung menghantam bumi tanpa filter sama sekali. Apapun yang lagi kena sinar matahari, tanaman, hewan, termasuk kulit kita, bakal langsung gosong, terpanggang seketika. Ngeri banget. Oke, siap-siap buat kaget. Ada angka nih, 45%. Apa itu? Ternyata hampir setengah dari kerak bumi alias tanah dan batuan yang kita injek ini isinya ya oksigen. Jadi oksigen itu bukan cuma di udara, tapi dia itu bahan dasar planet kita. Sekarang bayangin, 45% bahan dasar planet kita itu tiba-tiba hilang. Apa yang terjadi? Ya tanah di bawah kaki kita bakal langsung retak, hancur, ambrol. Kita semua bakal jatuh ke bawah. Ini beneran bencana skala planet. Oke, tadi kan skala planet. Sekarang kita turunin sedikit skalanya. Kalau planetnya aja udah hancur, gimana nasib dunia yang kita bangun? Semua gedung, jembatan, peradaban kita deh pokoknya. Nah, ini fakta keren. Ternyata oksigen itu fungsinya kayak lem super buat beton. Dialah yang bikin beton jadi keras dan kuat. Tanpa oksigen, ya lemnya hilang, ikatannya langsung lepas. Coba bayangin deh, gedung-gedung pencakar langit, rumah kita, jembatan, bendungan, semua yang terbuat dari beton di seluruh dunia, dalam sekejap mata bakal langsung remuk jadi debu. Seluruh peradaban modern kita lenyap dalam 5 detik. Belum selesai. Sekarang giliran mesin. Semua mesin yang pakai pembakaran, mobil, motor, pesawat terbang, butuh oksigen buat ngebakar bensin. Nggak ada oksigen, ya mesinnya mati total. Saat itu juga. Mobil-mobil langsung mogok di jalan. Pesawat-pesawat, ya jatuh bebas dari langit. Intinya, tanpa oksigen, nggak ada api. Nggak ada pembakaran. Dan itu artinya nggak ada tenaga listrik dari generator. Seluruh dunia bakal gelap gulita dan hening seketika. Bener-bener mati total. Oke, planet udah hancur, peradaban udah musnah. Sekarang gimana dengan kita? Manusia, apa yang terjadi langsung sama badan kita? Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Ternyata soal nahan napas itu bener-bener gak ada artinya. Ada bahaya lain yang jauh lebih cepat dan jauh lebih ngerusak. Begini penjelasannya. Udara di sekitar kita ini kan isinya sekitar 21% oksigen. Nah, persentase ini bukan cuma penting buat napas, tapi juga buat ngasih tekanan ke tubuh kita. Kalau oksigen lenyap, kita bakal kehilangan 21% tekanan udara itu. Langsung, seketika. Perubahan tekanan yang mendadak ini rasanya kayak kita lagi di pantai, terus dalam sekejap mata kita langsung pindah ke puncak Gunung Everest. Efeknya barotrauma parah. Gendang telinga semua orang di planet ini bakal pecah. Langsung. Barotrauma itu ya kerusakan di badan kita karena perbedaan tekanan yang gila-gilaan. Telinga kita nggak bakal sempat buat beradaptasi sama perubahan secepat itu. Dan akhirnya ya rusak permanen.
Dan barulah kita ngomongin soal napas. Kalaupun kita entah gimana caranya bisa selamat dari tanah ambrol, sengatan matahari, gedung runtuh, dan telinga pecah, nah baru deh, tanpa ada oksigen baru yang masuk, sel-sel di tubuh kita bakal mulai mati satu persatu. Jadi setelah ngelihat semua kiamat singkat ini, apa sih intinya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Oke, kita rangkum ya kiamat 5 detik tadi. Langit jadi hitam. Tanah hancur, kota-kota jadi debu, semua mesin mati total, badan kita rusak parah. Gila banget kan skalanya? Nah, dari semua ini, menurut kalian mana yang paling serem? Coba tulis di kolom komentar ya, pengen tahu nih. Semua ini nunjukin satu hal. Kita sering banget nganggep remeh oksigen. Kita mikirnya, oksigen itu kan cuma gas buat kita napas doang. Padahal kenyataannya oksigen itu jauh lebih dari itu. Dia itu kayak lem tak kasat mata yang nyatuin semuanya. Dia ngikat kerak bumi, ngasih kekuatan buat beton, nyalain mesin-mesin kita, dan ngelindungin kita dari matahari. Dia itu benang yang merajut dunia kita. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau sesuatu yang kita anggap sepele kayak oksigen aja ternyata sepenting itu, seberapa rapuh sih keseimbangan yang bikin kita bisa hidup di bumi ini? Nah, kalau kalian suka bahasan-bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video lain yang seru di Yihanedi Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.